Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Berbagi Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Aku mencintaimu dan juga mulai mencintai dia. Sama. Mulai saat ini tidak akan ada beda. Aku harus adil. Kamu dapat rumah, Nadia juga dapat rumah. Kamu dapat mobil, Nadia juga akan mendapatkan hal yang sama. Meskipun bukan itu tujuan utama, tapi aku harus bisa bersikap adil dalam hal apapun. Jadi aku mohon padamu, Ra, mulai hari ini, bantu aku untuk bisa menjadi lebih baik lagi pada kalian berdua. Nadia tidak pernah memintaku untuk menceraikanmu. Kamu juga seharusnya begitu. Jelasku panjang lebar. Aku merasakan Tiara berontak di dalam pelukanku. Sabar, tenang dulu. Bukan aku mau membanding-bandingkan. Aku hanya ingin kamu tahu bagaimana Nadia sebenarnya. Kurangku erat tubuh wanita itu. Kurasa berbicara dengan lemah lembut akan membuat hatinya sedikit tersentuh. Alasan servis seperti apa yang dia kasih malam itu sampai bikin lu kelepak-kelepak gitu? Tanyanya sambil terguguh. Rasa cemburu yang berlebihan membuat Tiara susah untuk membendung emosinya. Kurang apa gue selama ini, Di? Berjam-jam gue ladenin lu di kamar, tapi ujung-ujungnya begini. Mulai sekarang gue gak mau lagi dengerin lu buat pakai pengaman. Gue juga mau hamil 2, 5, bahkan 10 kali hamil pun gue mau, asalkan lu tinggalin dia. Refleks aku mendorong tubuh Tiara dari dalam pelukan. Ucapannya membuatku emosi. Gigiku terkatup rapat menahan diri agar tak sampai menyakitinya. Salah di apa? Aku yang salah. Bisa tidak kamu jaga ucapanmu, Tiara? Jangan sampai Nadia mendengarkan. Kondisinya sekarang belum stabil. Tiara tersenyum sinis ke arahku. Lagi-lagi dia menatapku dengan penuh rasa kesal. Bela terus sampai dia besar kepala. Aku beristighfar dalam hati. Kemana perginya Tiara yang dulu selalu manja dan lemah lembut? Tiara yang tidak pernah marah dan selalu tersenyum saat kami sedang bersama. Tiara yang selalu memanjakanku di mana saja. Kenapa sekarang dia menjadi beringas dan kasar begini? Hatinya dipenuhi dendam dan emosi. Aku pergi. Tenangkan dirimu. Aku bangkit dari sofa dan bergegas berjalan keluar. Di! Hadi! Panggilan Tiara yang setengah berteriak ku abaikan begitu saja. Lelah juga berlama-lama berada di dekatnya. Meski tadi aku sempat mengatakan jika masih mencintainya, akan tetapi rasa itu sudah tidak membuncah lagi seperti dulu. Nadia telah mengambil alih posisinya di hatiku. Semua permintaan Nadia telah kupenuhi. Dia akan tinggal di rumah yang baru bersama seorang ART yang sengaja aku carikan. Awalnya aku memilih sebuah rumah mewah tak kalah dari milik Tiara. Namun saat aku dan Nadia mengunjungi rumah tersebut, Nadia menolaknya. Jangan terlalu mewah begini. Aku hanya tinggal bersama Mbok Ina. Kamu pun pasti akan jarang berkunjung. Aku merasa heran. Tiara menginginkan rumah mewah beserta isinya lengkap, mobil keluaran terbaru dengan harga fantastis. Sementara Nadia kebalikan dari itu semua. Sebuah rumah minimalis berlantai 2 menjadi pilihannya. Tidak terlalu luas, tapi cukup nyaman untuk dihuni. Begitu juga dengan kendaraan pribadi yang akan kubelikan. Tanpa panjang cerita, pilihannya jatuh pada sebuah mobil Jazz berwarna hitam. Yakin yang ini? Tanya aku saat kami sedang berada di showroom mobil langganan. Iya, ujarnya mantap. Aku masih punya cukup uang. Kalau kamu minta yang lebih dari ini kok.
Aku sengaja memberikan pilihan yang lain. Mungkin dia tidak enak untuk meminta. Cukup ini saja, Di. Aku butuh alat transportasi, bukan untuk bermegah-megahan. Lagi-lagi Nadia membuatku terpukau. Di saat para wanita lain berlomba-lomba ingin memperlihatkan penampilan terbaiknya di depan umum, akan tetapi tidak dengan Nadia. Dia sama sekali tidak tergiur meski aku telah menawarkan kemewahan. Langka ini. Beberapa poin yang tertera di dalam surat perjanjian dengan Nadia sudah aku tunaikan. Terakhir adalah pengalihan beberapa puluh persen dari saham perusahaan masih akan segera diproses. Aku tidak ingin menunda-nunda. Semua harus segera diselesaikan sebelum kendala yang lain muncul. Besok aku akan menjemput Nadia, membawa wanita yang perlahan telah mencuri hatiku itu untuk menempati rumah barunya. Aku harus berusaha ekstra untuk merebut perhatian Nadia. Entah bagaimana kondisi hatinya saat ini setelah berkali-kali aku menyakitinya. Ini kesempatan terakhirmu, Hadi. Jika kamu kembali menyakiti Nadia, maka akulah lawanmu, seru Abi beberapa hari lalu. Nadia memang istimewa. Dia tetap menerima lelaki tak berperasaan sepertimu untuk kedua kalinya. Jika saja dia kembali tersakiti karena ulahmu, maka aku tidak akan sungkan-sungkan untuk membawa Nadia. Ucapan Azam juga tak henti terngiang di telinga. Pantas lelaki itu masih menaruh harap pada istriku. Seperti katanya, Nadia memang istimewa. Salahnya, aku terlambat menyadari semuanya itu. Oke, kita beralih ke sudut pandang Tiara. Poligami? Oh my goodness. Tidak pernah sekalipun terpikirkan olehku tentang hal itu. Ya, aku tahu dalam Islam memperbolehkan hal itu, tapi aku tetap tidak mau merasakannya. Lalu sekarang, aku malah terlibat di dalamnya. Aku kekasih Hadi dulunya karena perjodohan sialan yang dilakukan oleh orang tua kekasihku itu, juga karena ketidakberanian Hadi menolaknya. Maka terpaksalah dia menikah dengan wanita jelek yang telah dipilih oleh ibu Hadi sebagai calon istri kekasihku itu. Kenapa aku bilang jelek? Ya, karena memang seperti itu. Hadi pun mengakuinya. Namanya Nadia Sanum. Sebenarnya aku malas menyebut nama wanita perebut laki orang tersebut. Jangankan menyebutkan nama, mengingatnya saja sudah membuatku ilfil setengah mati. Dia memang jelek. Tidak ada yang patut untuk dibanggakan. Hadi mengirimkan fotonya padaku dulu saat malam pertama mereka. Iya, malam pertama hanya formalitas saja. Sedangkan Hadi asik menghabiskan malam dengan cara menelponku. Nadia, perempuan berpawakan kecil seperti kurang makan saja dibandingkan denganku. Dia kalah kemana-mana. Ditambah penampilannya yang udik membuat mata sakit melihatnya. Tidak fashionable. Tubuh kecilnya ditutup rapat dengan pakaian lebar tak berbentuk. Terus itu rambutnya juga ditutup hijab. Hello, itu rambut pasti lepek dan bau apak menyengat. Foto yang dikirim Hadi adalah selembar foto pada saat acara lamaran di rumah wanita itu. Mereka berdiri bersisian. Tidak ada cocok-cocoknya. Wanita itu hanya setinggi ketiak Hadi, sedangkan aku dan Hadi adalah pasangan ideal menurut pendapat teman-teman yang mengenal kami. Ketampanan yang dimiliki Hadi bisa kuimbangi dengan wajahku yang cantik. Narsis? Oh tidak dong, karena memang begitulah kenyataannya. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Hadi mengajakku menikah. Wow, aku memang mengharapkan itu. Wanita mana yang tidak tertarik dan melayang saat ada seorang pria tampan dan mapan mengajakku untuk berumah tangga. Sempat aku mempertanyakan keberadaan istrinya. Akan tetapi lelaki itu meyakinkanku akan segera menceraikan Nadia. Hanya menunggu waktu yang tepat saja. Tanpa berpikir panjang aku menerima dengan tangan terbuka. Aku tidak mempermasalahkan pernikahan siri kami. Selama itu sah di mata agama ya, jalani saja. Hidup Saata bersama istri pertama juga membuatku tak ambil pusing. Toh Hadi tidak pernah menganggap wanita itu ada. Lelaki itu selalu bersamaku. Kami menghabiskan waktu berdua, bercumbu tak kenal waktu dan tempat. Tak peduli saat Nadia melihat kami dengan mata memerah. Adrenalinku malah semakin terlucut untuk membuat dia salah tingkah. Alasannya agar dia segera angkat kaki dan meminta berpisah. Waktu terus bergulir. Bukannya menyerah, wanita itu malah semakin betah. Dia seperti tidak ambil pusing lagi saat melihat kami asik memadu kasih di ruang televisi, tanpa melihat kiri kanan. Nah, dia berjalan lurus dengan ekspresi wajah terlihat biasa saja. Kapan kamu mau ceraikan dia, Di? Tanyaku berulang pada Hadi hampir saban hari.
Ya nanti waktunya belum pas, kan dia selama ini tidak mengganggu kita sayang. Begitulah ujar lelaki itu. Jawaban yang hampir sama setiap hari pula. Meski Hadi hampir tidak pernah menunjukkan perhatiannya pada Nadia, tapi aku tetap dihinggapi rasa cemburu saat melihat mereka sedang bersama-sama di dapur, atau tanpa sengaja bersamaan saat keluar dari kamar. Apa sih yang menarik dari dia sayang? Kok ibumu sayang banget sama dia? Aku juga mau disayang sama ibumu. Protesku di lain waktu. Mungkin karena dia anak sahabat ibu sayang. Tapi siapapun dia, aku tetap tidak akan pernah menyukainya. Kamu adalah satu-satunya wanita yang kucintai dengan sungguh-sungguh. Kepalaku membesar mendengar ucapan Hadi. What a perfect life. Aku bak seorang ratu di dalam istana emas. Semua fasilitas terpenuhi tanpa kurang sedikit pun. Hadi sangat memanjakanku, mengikuti semua permintaanku tanpa penolakan sama sekali. Aku sampai lupa diri dan merasa di atas angin. Ya, walaupun Hadi masih belum menceraikan Nadia, tapi aku tidak lagi terlalu mempermasalahkannya. Selama kartu kreditku tidak pernah kosong, aku masih bisa menerima wanita itu di tengah-tengah kami. Hingga sebuah permasalahan muncul saat ibu Hadi mengajak kami untuk liburan ke Bali. Mana bisa aku melihat Nadia dan Hadi bermesra-mesraan, walau hanya sekedar akting di depan orang tua mereka. Tetap saja hatiku panas membara. Ditambah lagi aku seperti orang asing yang dijamu oleh mereka. Tak sungkan-sungkan wanita itu bertingkah manja di depanku. Dia seperti sengaja ingin membuatku cemburu. Sepulang dari Bali pun, aku melihat gelagat jika Hadi mulai dekat dengan Nadia. Bukan sekedar sandiwara semata di depan orang tua. Bahkan Hadi berencana untuk mencarikan rumah baru untukku, sedangkan Nadia masih tinggal bersama dengannya. Apa yang telah terjadi dengan mereka di Bali saat menghabiskan waktu berdua di kamar hotel? Apa mungkin aku menepis pikiran buruk yang tak henti-henti menari. Dewi Fortuna sepertinya memang berada di pihakku kali ini. Aku berhasil memfitnahnya di depan Hadi. Lelaki itu termakan hasutanku. Jika Nadia mempunyai affair bersama bos di tempatnya bekerja yang tak lain adalah mantannya dulu. Kapan juga kamu ceraikan dia, Di? Kepergiannya itu bisa menjadi alasan di depan orang tuamu jika dia berselingkuh. Gampang. Aku kembali mencecar Hadi. Tiara, kamu bisa tidak jangan mendesakku terus-terusan. Aku sedang berusaha mencari keberadaan Nadia. Kamu jangan memperkeruh suasana lagi lah, ucap Hadi dengan wajah kusut. Lah, kenapa aku yang disalahkan? Aku hanya menagih janji Hadi untuk menceraikan Nadia. Jalan mulus sudah di depan mata. Dia malah menghindar. Aku pergi, serunya buru-buru sambil berlari keluar kamar. Aku ikut tergesa mengikutinya. Mau kemana? Tanyaku setengah berteriak. Nadia, serunya sambil menghidupkan mesin mobil. Ikut. Bukannya berhenti, lelaki itu malah menancap gas meninggalkanku. Nadia lagi. Wanita itu sepertinya sudah memiliki tempat di relung hati Hadi. Rasa kesal dan marahku membumbung tinggi. Entah di mana wanita itu sekarang berada. Entah siapa pula yang menghubungi Hadi dan memberitahukan tentang keberadaan Nadia. Aku sedang di rumah sakit bersama Nadia. Kamu tidurlah, jangan menungguku pulang. Sebuah pesan masuk dari Hadi. Dasar wanita tidak tahu diri. Pura-pura mesra, pura-pura marah, pura-pura pergi dan sekarang pura-pura sakit. Apa yang sedang ia rencanakan sebenarnya? Tak sabar menunggu. Keesokan harinya aku meminta sopir pribadi Hadi untuk mengantarkanku ke rumah sakit tempat Nadia dirawat. Meski Hadi tidak memberitahu secara detail mereka berada di rumah sakit mana, akan tetapi aku berhasil mengorek informasi dari sopir pribadinya. Nadia sakit apa sih, Pak? Kok mesti dirawat? Tanyaku saat mobil melaju menuju rumah sakit. Saya dengar dari pembicaraan Pak Hadi sih, sepertinya Ibu Nadia hamil, Bu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Darahku berdesir tak karuan. Nadia hamil? Kabar buruk macam apa ini? Aku telah dikadali oleh Hadi. Bagaimana Nadia bisa hamil? Kapan mereka melakukannya? Apa saat di Bali? 3 malam bersama, tapi Hadi berhasil meninggalkan benih di dalam rahim Nadia. Sementara saat bersamaku, dia selalu menggunakan pengaman. Apa itu artinya dia akan menyingkirkanku dan mempertahankan Nadia? Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Nadia. Sekilas kita sudah melihat bagaimana sih si Tiara itu.
Ternyata dia keras sekali ya. Bahkan sudah dibagi rata pun, bahkan dia lebih mewah, dia masih tetap menginginkan Nadia diceraikan. Ini masalah jadi greget sendiri nih sama Nadia. Kok sama Nadia? Sama Tiara maksudnya. Oke, kita lanjut. Aku menanti Hadi bersama Abi dan Umi. Sebenarnya Umi berat hati melepaskan kepergianku saat sedang berbadan dua seperti ini. Beliau memintaku untuk tinggal hingga kondisiku benar-benar stabil. Namun aku menjelaskan secara perlahan pada wanita parubaya tersebut bahwa kondisiku akan baik-baik saja. Umi sama Abi bisa datang kapan saja jenguk aku. Umi jangan khawatir, aku tinggal bersama Mbok Ina di rumah. Pasti nanti sesekali ibu juga datang berkunjung ke rumah. Umi masih kesal sama ibu mertuamu itu, ujar Umi sembari membuang wajah. Semenjak perlakuan Hadi terhadapku terbongkar, Umi memang belum bisa dengan lapang dada memaafkan keluarga Hadi, termasuk ibu mertuaku yang adalah sahabatnya. Ibu gak salah, Mi. Sama seperti Umi juga. Beliau sangat menyayangiku, bahkan selalu mengingatkan Hadi agar bersikap baik padaku. Ya walaupun begitu dia tetap terimbas atas perbuatan anaknya. Umi masih terlihat tidak suka. Aku memeluk wanita yang berada tepat di sampingku ini, menyandarkan kepala di bahunya. Umi doakan keputusanku ini benar, ridhoi langkahku agar bisa meraih kebahagiaan berumah tangga. Tak ada jawaban, hanya tepukan-tepukan kecil yang Umi lakukan di bahuku. Allah selalu bersamamu, Nadia. Abi ikut menimpali. Lelaki itu duduk di depan kami. Sepertinya suamimu sudah tiba, nak. Lanjut Abi sembari melihat ke arah luar. Benar saja aku mendengar suara pintu mobil yang tertutup. Assalamualaikum, seru seseorang di pintu depan, suara yang tidak asing. Itu adalah Hadi. Lelaki itu muncul di depan kami setelah salamnya terjawab. Aku meliriknya. Saat mata kami bertemu, ada debar yang mendobrak dada. Dia tersenyum, sedangkan aku segera menunduk salah tingkah. Pipiku terasa memanas tak tahu kenapa. Bi, sehat Bi? Tanyanya sambil menyalami Abi. Meski menunduk tapi aku masih bisa melirik lelaki itu. Setelah Abi, giliran Umi yang didatangi. Entah bagaimana reaksi Umi, aku tidak bisa memantau dengan maksimal karena Umi masih duduk di sampingku. Mi, ujar Hadi pada Umi. Sebuah gumaman Umi berikan. Aku merasa tidak enak. Namun ya wajar jika Umi masih bersikeras seperti itu. Hati ibu mana yang tidak sakit jika buah hatinya diperlakukan buruk. Kemudian Hadi duduk di sampingku. Aku meraih tangannya dan mencium takzim, hal yang tidak pernah aku lakukan saat kami tinggal bersamanya dulu. Bagaimana kabarmu? Tanya lelaki itu. Aku masih menunduk. Berada dalam jarak dekat begini membuat debaran yang kurasakan semakin tak terkendali. Aku takut jika Hadi sampai mendengarkan detakan-detakan hati yang tak lagi berirama ini. Alhamdulillah, ucapku pelan. Suasana menjadi hening seketika. Kami saling diam tak bicara. Padahal ingin hati menanyakan tentang kondisinya. Namun aku merasa jenggal, entah karena apa. Umi tinggal sebentar. Barangkali Hadi mau minum. Akhirnya Umi bersuara juga. Iya, Abi juga mau ke belakang sebentar. Kalian bersiap-siaplah dulu. Kita berangkat setelah makan siang. Aku mengangguk mengiyakan. Seketika aku menyadari jika kami ini hanya berdua di sofa ruang tamu. Perasaan tak enak menyinggapi. Telapak tangan pun mulai basah karena keringat dingin. 1, 2, 3. Di, Nat. Panggil kami secara bersamaan. Aduh, kenapa jadi salah tingkah begini? Yang di sampingku ini Hadi. Hadi loh, suamiku sendiri. Namun aku merasa ada getar-getar aneh saat berada di dekatnya. Semua sudah beres sayang? Tubuhku menegang kaku di tempat saat lelaki itu memanggil dengan sebutan sayang. Benarkah ini? Pernah memang dia memanggilku seperti itu, tapi saat kami sedang bersama-sama dengan orang tua. Sudah beres semua, tinggal diangkat saja nanti. Nadia, coba lihat kemari.
ada sesuatu di wajahmu. Refleks aku melihat ke arahnya yang masih berada di sampingku. Di mana? Tanyaku sambil menautkan kedua alisku. Ini, sebentar aku ambil. Sebelah tangan Hadi terjulur mengarah ke keningku. Ada apa di keningku? Tanyaku diliputi rasa penasaran. Sebentar, coba pejamkan matamu. Aku mengikuti arahannya. Tak lama aku rasakan sesuatu yang lembut mengenai keningku. Buru-buru aku membuka mata. Betapa terkejutnya aku saat melihat posisi Hadi berada sangat dekat dengan tubuhku. Wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Kamu? Aku gugup dan menarik diri ke belakang. Meski tak bisa kupungkiri jika rasa rindu itu tetap ada. Terbayang kemesraan kami saat berada di Bali. Di sana aku merasakan jika Hadi adalah milikku seutuhnya. Namun kenyataannya berbalik 180 derajat. Jiwa dan raga Hadi telah terbagi juga untuk wanita yang lain. Maaf aku lancang. Setelah tinggal berpisah seperti ini denganmu, baru aku tahu jika aku kehilangan. Sehari saja tidak melihatmu di rumah. Aku kecarian. Maafkan aku terlambat menyadarinya. Hadi menatapku lekat. Sesekali aku membalas tatapan pemilik mata elang tersebut. Wajah Hadi terlihat lebih cerah dan teduh dari biasanya. Tatapannya pun terlihat lembut dan menyejukkan. Bantu aku menutup koper. Terlalu penuh hingga susah dikunci. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Bisa kena serangan jantung mendadak aku dibuatnya. Ayo. Aku bangkit dan berjalan mendahuluinya. Tiba-tiba aku rasakan seseorang menarik tanganku. Aku menoleh. Benar saja sebelah tangan Hadi menggenggam tanganku. Sayang, beri kesempatan padaku untuk memanjakanmu. Ibu benar telah menjodohkan kita. Karena aku butuh pendamping sepertimu. Selama ini yang ku tahu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Dulu aku ingin Tiara yang menjadi istriku. Tapi Tuhan menjawab lain. Dia mengirimmu melalui kedua orang tua kita. Karena kamu yang kubutuhkan. Sempat-sempatnya dia merayu. Aku memperlihatkan segaris senyum tipis. Kontras sekali dengan hatiku yang sejak tadi sudah berdebar tak menentu. Sejak pisah rumah, kamu sudah pintar menggombal. Belajar sama siapa? Tanyaku sambil mengulum senyum. Belajar dari setiap kejadian yang telah kulalui bersama kamu dan Tiara. Kamu anggap ini gombalan? Tapi walau gombalan aku bisa menebak jika kamu menyukainya, sayang. Lelaki itu tersenyum penuh arti. Jangan sok tahu akan sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, ujarku sambil berlalu menuju kamar. Tuh kan, aku bukan sok tahu, tapi wajahmu selalu memerah setiap kali aku menyatakan perasaanku. Sontak langkahku terhenti. Betulkah? Jadi ini sebabnya wajahku tiba-tiba terasa panas seperti tadi. Aku bergegas menuju kamar, berdiri di depan cermin dan melihat wajahku dengan seksama. Tak lama Hadi berdiri di belakangku. Wajahnya juga ikut terpantulkan dari cermin rias berukuran lebar. Lelaki itu merangkulku. Sesekali ia mengecup tengkukku yang masih tertutup jilbab. Kenapa lihat cermin? Gak percaya? Sini, aku bisa bikin wajahmu memerah lagi. Benarkah? Iya. Suatu kecupan lembut memotong jarak di antara kami. Tuh kan? Serunya terkekeh. Aku memalingkan wajah ke arah cermin. Benar saja, wajahku terasa hangat dan bersemu merah. Kenapa juga aku salah tinggal begini? Aku bukan anak remaja yang sedang digombali oleh pacarnya. Namun, ini nyata. Aku suka diperlakukan seperti ini oleh Hadi. Aku suka cara Hadi menatapku. Terlalu dini memang jika aku terbuai dengan tingkah lelaki itu. Namun tidak salah bukan jika aku mencoba berdamai dengan lelaki itu? Aku yakin saja, karena Hadi masih takut akan ibunya. Yang ku tahu jika seorang lelaki masih punya rasa sayang, hormat dan takut pada ibunya, maka dia akan memperlakukan istrinya dengan baik. Lalu, kenapa dia tega menyakitiku dulu? Itu hanya masalah waktu dan ego yang susah dikendalikan. Faktor lainnya adalah karena ketentuan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita sakit agar kita tahu makna sehat. Tuhan memberikan kepada kita masalah agar kita lebih dewasa dalam mengarungi bahtera kehidupan. Kami tiba di rumah baru menjelang asar. Tidak banyak yang dibawa, hanya sekoper pakaian serta beberapa keperluan lainnya. Barang-barang lainnya masih tertinggal di rumah Hadi.
Setelah beberapa saat tiba di rumah, Abi dan Umi undur pulang. Awalnya mereka ingin menginap, tapi keperluan mendadak membuat mereka membatalkan rencana untuk menemani malam pertamaku di rumah baru. Gak apa-apa, Mi. Nanti ada Mbok Ina di sini. Jadi suami itu mau kemana? Ke rumah istri muda? Umi berujar sedikit keras. Kurasa beliau sengaja agar Hadi mendengarnya. Mi, shh, jangan begitu. Seruku meletakkan jari telunjuk di bibir. Aku merasa tidak enak jika Hadi sampai mendengarnya. Tak masalah Hadi mau menginap di mana malam ini. Kami memang belum membuat jadwal kunjungan baik untukku maupun Tiara. Umi jangan khawatir. Insya Allah malam ini aku bersama Nadia. Tiba-tiba Hadi muncul di tengah-tengah kami. Bagaimana gak khawatir? Memberikanmu kesempatan kedua sama artinya dengan melepaskan Nadia dari mulut harimau, lalu menjerumuskan ke mulut singa. Umi melihat Hadi dengan ujung mata. Sejak tadi aku sudah mengedip-ngedipkan mataku ke arah Umi, namun bukannya berhenti. Wanita parubaya itu malah semakin menjadi-jadi. Mi, beri aku kesempatan sekali lagi, Mi. Aku minta doa dan kepercayaan dari Umi serta Abi. Aku berjanji tidak akan menyanyiakan Nadia lagi. Kalau mau berjanji itu jangan sama Umi atau Abi, melainkan pada Allah dan pada dirimu sendiri. Seru Umi berapi-api. Aku berdehem berulang kali. Melihat Umi yang semakin susah mengontrol emosinya, akhirnya aku mengajak Umi untuk duduk terlebih dahulu. Di, kamu kerjakan saja yang lain terlebih dahulu, nanti aku nyusul. Ujarku pada Hadi. Seperti memahami isi pikiranku, lelaki itu mengangguk dan segera berlalu dari hadapan kami. Kamu aneh Nadia, sudah disakiti sedemikian rupa malah tetap membelanya. Umi menatapku dalam. Kekesalan wajahnya masih tergambar jelas dari raut. Mi, apa salahnya jika aku memberinya kesempatan kedua? Kulihat niatnya untuk berubah besar sekali. Aku menjawab sambil menyinggungkan senyum pada Umi. Niat berubah? Nah, kamu mudah sekali diperdaya sayang. Pokoknya seujung kuku saja dia masih berani menyakitimu. Maka Umi lah lawannya, ujar Umi sambil membenarkan letak jilbabnya. Bukan Umi saja, Abi juga. Apalagi ibu dan ayah mertuaku. Mereka akan terlebih dahulu mengambil tindakan atas perbuatan Hadi. Aku terkadang merasa heran atas jalan pikiran para orang tua. Mereka dulu menjodohkan kami yang sama sekali tidak saling mencintai. Ditolak pun mereka tetap memaksa. Perjodohan tetap dilakukan. Ketika sudah terjadi seperti ini, kesalahan tetap jatuh pada kami. Bukan aku tidak menghargai kekhawatiran Umi untukku. Hanya saja aku merasa kasihan melihat Hadi yang terus terpojokkan. Padahal kesalahan bukanlah dari dirinya semata. Ya sudah sayang, kami pamit pulang. Segera hubungi Umi dan Abi jika terjadi sesuatu. Kami akan selalu ada dan mendoakanmu. Jangan sungkan-sungkan. Aku tersenyum dan mengangguk. Umi memang istimewa. Wanita itu akan belak-belakan tidak bisa menahan apa saja yang mengganjal di hatinya. Sifat Umi dan Abi sangat jauh berbeda. Jika Abi selalu bisa menjadi air yang menenangkan, tetapi Umi adalah kebalikannya. Namun mereka berdua tetap seiring sejalan. Abi tetap mencintai Umi dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Aku dan Hadi berdiri di halaman depan rumah, mengantarkan kepergian kedua orang tuaku. Senja tak lama lagi akan memeluk bumi. Mentari yang seharian ini gagah bersinar akan segera beristirahat di peraduan. Pekerjaan selanjutnya akan diambil alih oleh binatang dan rembulan, menghiasi langit malam dengan semburat cahayanya yang malu-malu memperlihatkan keindahan. Namun walau begitu, cahaya rembulan ditemani ribuan bintang tetap akan terlihat indah dan sangat dirindukan, terutama bagi sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara, menghabiskan waktu berdua di atas permadi bumi yang dipayungi oleh langit malam yang indah. Malam ini aku nginap di sini ya. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku merasakan tangan Hadi melingkar di pinggangku. Tubuhku kaku seketika. Duh, mau ngobrol ya ngobrol saja, jangan begini juga dong. Iya. Ini kan rumahmu juga, Di. Kalau mau menginap ya silakan, siapa pula melarang. Ini rumahmu sayang, bukan rumahku. Aku di sini cuma tamu. Berarti kalau tamu harus tahu diri dong.
Masa tuan rumahnya dipeluk-peluk begini? Ya ampun, maaf. Habisnya tuan rumah bikin hati deg-degan. Hadi kembali melancarkan aksinya. Apakah dia memang tipe lelaki yang humoris? Sebab selama hidup satu atap dengannya, tidak pernah kulihat Hadi bertingkah seperti ini. Entah saat bersama dengan Tiara. Aku tidak memantau kelakuan mereka selama 24 jam. Kita masuk ya? Sudah mau azan maghrib nih. Hadi melepaskan pelukan di pinggangku. Kini tangannya menggamit lenganku erat. Aku bisa jalan sendiri, Di. Ucapku pelan sambil tersenyum. Oh, gak apa-apa, aku pegang aja. Soalnya kamu suka jalan-jalan lagi kalau aku lepaskan pegangan, ujar Hadi kemudian. Jalan-jalan? Tanyaku heran. Aku mengurutkan kening tak mengerti. Iya, akhir-akhir ini kamu suka sekali jalan-jalan. Oh ya, kamu mulai termakan hasutan lagi? Aku bertanya dengan nada tak senang. Kamu suka jalan-jalan di pikiranku, Nadia. Amboy, aku kaget dibuatnya. Tiba-tiba saja deburan rasa di dalam dada kembali hadir tanpa diminta, menyapa sanubari dan seketika memompa hawa panas ke wajah, membuatku salah tingkah. Sudah, nggak perlu malu begitu. Kita maghriban dulu ya, lanjut Hadi kemudian. Enggak kok, aku nggak malu sama sekali. Biasa saja. Elaku tak ingin mengakui. Telapak tanganmu tiba-tiba terasa dingin, sayang. Duh, tubuhku memang terlalu berlebihan dalam memberikan respon. Mungkin jika orang lain bisa menyembunyikan tentang perasaan yang sedang ia rasakan, sementara aku tidak bisa. Ih, kebetulan saja dingin, seruku masih bersikeras. Setiba di depan pintu kamar, lelaki itu berhenti. Aku terpaksa ikut berhenti di sampingnya. Hadi membalikkan badan menghadapku. Tatapan lelaki berwajah tampan itu sulit sekali kuartikan. Tiba-tiba saja Hadi menjatuhkan badan dengan posisi berlutut di depanku. Kedua tangannya menyentuh perutku perlahan. Sejurus kemudian Hadi mengucup perutku yang semakin membulat. Lalu ia menempelkan telinga di atasnya, seakan-akan sedang mendengarkan sesuatu. Sayang, lihatlah bundamu, selalu saja keras kepala. Kamu jangan begitu ya, nak. Tapi kamu tahu nggak, sayang, meskipun bundamu itu keras kepala, tapi dia berhasil membuat ayah jatuh cinta. Kali ini aku tertawa mendengar ocehannya. Pintar sekali lelaki ini merayu, pikirku. Dilarang menggombal. Nanti saat dia sudah besar malah ikut gombalin gadis-gadis. Aku mendorong pelan tubuh Hadi. Ya biar saja kalau yang digombalin gadis. Yang salah itu gombalin istri orang. Aku meninju bahu Hadi pelan. Kami terkekeh bersama. Lelaki itu bangkit dan membukakan pintu kamar. Aku ikut melangkah ke dalam bersamanya. Malam harinya aku merasa tidak bisa tidur. Kakiku terasa nyeri dan kram. Ditambah bayi yang di dalam kandungan sangat aktif menendang, menimbulkan rasa ngilu yang di setiap bekas tendangannya. Berkali-kali aku mengubah posisi tidur. Aku gelisah tak henti meringis kesakitan. Di sampingku Hadi tampak terlelap. Ingin membangunkannya, tapi rasa tak enak mencuat tiba-tiba. Aku tidak ingin merepotkannya. Biarlah dia beristirahat. Aku mencoba memejamkan mata, membawa rasa sakit itu terbang ke dalam mimpi. Namun lelah aku mencoba. Tetap saja tidak bisa. Rasanya telapak kakiku seperti sedang ditusuk-tusuk oleh belasan jarum. Aku bangkit dan memilih duduk di pinggir ranjang. Jam di dinding menunjukkan sepertiga malam. Lebih baik aku berwudu dan melaksanakan sholat malam. Aku kembali meringis saat telapak kaki menginjak lantai keramik berwarna putih. Sakitnya kian ketara. Sebelah tanganku memegang pinggiran ranjang. Aku menahan rasa sakit dan berusaha berjalan perlahan, meniti langkah hendak menuju kamar mandi. Begitu pegangan tanganku lepas, tubuhku limbung tak seimbang. Nadia! Ku dengar teriakan Hadi sebelum tubuhku sempurna menyentuh lantai, beriringan dengan sebuah pelukan kuat yang menolongku. Kamu mau kemana? Tanya Hadi dengan nada panik. Di dalam keremangan kamar, aku masih bisa menangkap kerasahan yang muncul dari wajahnya. Kamar mandi, tapi kakiku sakit. Tanpa banyak bicara, lelaki itu menggendongku dan membaringkan di atas tempat tidur. Dengan sigap kedua tangannya menyentuh kakiku. Kamu kan bisa membangunkanku jika ingin sesuatu. Suara Hadi masih terdengar panik. Kamu kelelahan, Di. Aku gak mau mengganggu. Jawabku pelan, rasa sakit masih menggangguku.
Kamu selalu begitu, merasa merepotkan. Aku ini suamimu Nadia, bukan orang lain. Aku terdiam. Selama menikah dengan Hadi, aku memang sudah terbiasa mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan campur tangannya. Mungkin ini sebabnya aku menjadi canggung jika harus menunggu bantuan dari Hadi. Kamu dengar ya sayang ya, kondisimu belum stabil. Jika keras kepala bukan hanya kamu yang jadi korban, tapi juga calon anak kita. Tolong mengertilah ya. Hadi membingkai wajahku. Aku mengangguk seperti seorang anak kecil yang sedang dinasehati oleh orang tuanya. Nah, begitu, serunya lagi sambil mengacak rambutku pelan. Aku membatalkan niat ke kamar mandi. Perlahan aku merebahkan badan dan memejamkan mata. Bukan tidur, hanya untuk meringankan rasa pusing yang tiba-tiba mendera. Refleks aku menarik kaki sebelah kanan. Kurasakan seperti ada yang memegang kakiku. Kenapa di situ? Ngapain? Tanyaku kaget dan berusaha bangun begitu melihat Hadi sedang duduk bersila di dekat kakiku. Wait, jangan bangun. Aku cuma mau pijitin kamu. Lah, jangan-jangan. Aku berusaha berontak. Kamu tidur saja ya. Aku pijitin kaki kamu sambil tunggu subuh. Sebentar lagi sudah masuk waktu subuh nih. Hadi menarik perlahan kaki yang kutekuk. Aku merasa tidak enak. Apalagi saat Hadi bersikap seperti ini, aku merasa aneh saja. Karena biasanya kan dia selalu arogan pada aku. Mendapat perhatian sedemikian rupa membuatku jadi berpikir, apakah dia berlaku tulus atau ada sesuatu di baliknya. Kuturuti juga ucapannya meski rasa tak tenang menghinggapi. Bagaimana kalau bukan sekedar memijiti kaki saja? Bagaimana jika dia meminta yang lain? Luruskan begini saja. Jangan ditarik-tarik sayang. Ya ampun, aku cuma mau pijitin. Ujarnya terkekeh. Bukan yang itu, seruku saat tangan Hadi menyentuh betisku. Ini, tanyanya sambil meletakkan tangan di bagian lutut. Bukan juga. Terus ini. Gawat. Bukannya berpindah, tangan Hadi makin beranjak ke atas. Bukan. Seruku panik sambil menarik kaki dan bersiap menutup menggunakan selimut. Lelaki itu terbahak. Belum pernah aku melihat Hadi seperti ini dalam keremangan cahaya lampu kamar. Tapi aku bisa melihat ekspresinya yang lepas dan tidak dibuat-buat. Kamu sengaja ya? Tanyaku berpura-pura kesal. Kamu sih sudah sakit banyak protes. Dia menjawab sambil sesekali ditempali dengan tawa. Yang sakit itu telapak kakiku. Jangan kemana-mana tangannya. Iya maaf, sini. Aku pijit lagi. Perkara memijit pun bisa panjang seperti ini. Ya salam. Yang lucunya, kenapa pula aku harus deg-degan menghadapi gurauan Hadi? Hatiku tak henti berdebar sejak tadi. Kurasakan sentuhan yang sepertinya dilakukan dengan sangat berhati-hati oleh lelaki itu. Jempol tangannya terasa ditekan-tekan pada telapak kakiku. Rasa nyeri yang tadi masih sangat ketara berangsur hilang sedikit demi sedikit. Aku memejamkan mata menikmati sensasi dari setiap sentuhan yang Hadi ciptakan. Seorang pria tampan serta mapan, menghabiskan masa lajang di luar negeri, tapi bisa memijat sesyahdu ini. Apa jangan-jangan dia? Maaf sebelumnya. Kenapa minta maaf? Sakit ya? Enggak, hanya aku mau tanya. Kenapa? Jawab lelaki itu sambil terus bergerilya di telapak kakiku. Dia seperti tahu titik-titik nyeri yang tadi muncul. Dulu kamu di luar negeri beneran melanjutkan pendidikan? Tanyaku berhati-hati. Iya? Emang kenapa? Pijatanmu seperti seorang profesional. Apa kamu dulu sempat bekerja di panti pijat sambil kuliah? Aku merasa tidak enak bertanya seperti itu. Namun daripada aku menyimpan rasa penasaran, lebih baik diungkapkan bukan? Hadi malah terbahak. Tubuhnya terpingkal-pingkal. Apa ada yang aneh? Batinku. Kamu dulu selain kuliah apa ada job tambahan? Bukannya menjawab, dia malah balik melempar pertanyaan. Sontak aku menggeleng. Mana mungkin Abi mengizinkanku bekerja dulu di saat masih kuliah. Abi memiliki beberapa pabrik kain yang tersebar di beberapa daerah di Pulau Jawa. Itu sudah lebih dari cukup sebagai warisan untukku selaku pewaris tunggal dalam keluarga. Habisnya kamu kasih pertanyaan lucu begitu. Aku pikir kamu sempat menjadi pelawak. Spontan aku tertawa sambil memegang selimut yang menutupi sebagian tubuhku. Hadi juga tak mau kalah.
Lelaki itu seperti hilang kendali sejak tadi. Tiba-tiba saja di tengah tawa yang masih merebak, Hadi bergeser mendekat. Aku langsung terdiam dan melihat ke arah lelaki itu. "Kamu lucu sayang," ucapnya saat tubuh kami bersisian. Mata kami saling bertemu pandang. Namun aku segera menunduk saat Hadi membingkai wajahku dengan kedua tangannya. "Aku mencintaimu sampai kapanpun, Nadia." Aku bisa merasakan saat Hadi mengecup ubun-ubunku. Kemudian lelaki itu melafalkan perlahan doa yang membuat bulu kuduku meremang. Seketika, bagaimana cara menolaknya? Mau subuh ini," ujarku terbata. "Iya, daripada ketiduran, nanti bisa bablas subuhnya." Alasan. Pagi hari kondisiku lebih membaik. Hadi pun telah berpakaian rapi. Hari ini adalah hari pertama dia bekerja setelah hampir 1 bulan perusahaan diambil alih oleh ayah mertua. Kedua orang tuanya meminta Hadi untuk menyelesaikan semua masalahnya terlebih dahulu. Urusan perusahaan belakangan. Aku bersyukur dipertemukan dengan sosok ayah dan ibu mertua yang baik. Kedua mertua yang mendukung dan membela aku sejauh ini, meski awalnya merasa keberatan. Akan tetapi setelah mendengar penjelasan dariku, mereka bisa menghormati keputusan yang telah kuambil untuk menerima Tiara sebagai madu. Sarapan di atas meja telah tersedia. Mbok Ina sigap sekali dalam bekerja. Pagi-pagi rumah sudah rapi, makanan sudah terhidang, juga susu untuk tumbuh kembang janin yang harus rutin kuminum telah tersedia di atas meja. "Sayang, kamu berhenti bekerja ya. Aku bisa kok nafkain kamu serta anak kita. Kamu mau apa? Akan kusediakan," ujar Hadi saat menyiapkan sesendok nasi goreng ke mulutnya. Aku meletakkan gelas yang berisi susu hangat di atas meja, sisa setengah gelas. "Kenapa? Aku pasti bosan kalau di rumah tanpa ada yang kukerjakan," sanggahku hati-hati. Aku memang lebih menata kalimat saat berbicara. Takut saja jangan sampai Hadi tersinggung karena ucapanku. "Kan ada aku, ke depan aku usahakan untuk makan siang di rumah dan sorenya tidak akan pulang larut malam." "Loh, kamu lupa? Ada hati lain yang harus dijaga. Dia juga menantimu pulang bekerja." Hadi tersedak. Dia meletakkan sendok yang masih berisi nasi, lalu meraih segelas air putih dan menenggaknya hingga tak tersisa. "Tuh kan, maaf. Makanya hati-hati kalau sedang makan, jangan membahas hal lain dulu." Aku bangkit dan menepuk-nepuk punggungnya. Wajahnya memerah. Dia menyodorkan gelas padaku sambil menunjuk ke arah air minum. Bergegas aku menuangkan air ke gelas yang telah kosong, kemudian menyerahkannya pada Hadi. Lelaki itu kembali meneguk hingga habis. Dia tampak ternganga. Kedua sudut matanya terlihat basah. Sesekali lelaki itu menyapu hidung menggunakan tisu. Kasihan. "Nanti aku akan bicara dengan Tiara. Aku harus lebih sering menemanimu karena kamu sedang hamil. Mana bisa aku membiarkan kamu sendirian begini. Kalau kamu jatuh lagi seperti tadi gimana?" Hadi sudah bisa mengontrol diri kembali, meski wajahnya masih terlihat sedikit memerah. "Nanti dia marah gimana?" tanyaku mencoba memastikan. Aku akan mengaturnya." Hadi menimpaliku sambil mengedipkan sebelah matanya. Beberapa saat kemudian setelah menyelesaikan sarapan, Hadi berpamitan untuk berangkat kerja. Belum sampai 2 jam Hadi pergi. Rasa bosan kian menyerang. Sejak tadi tak ada pekerjaan berarti yang kukerjakan selain duduk di depan televisi sambil sesekali membuka-buka majalah tentang kehamilan. "Jangan lakukan apapun ya, cukup minta Mbok Ina untuk membantumu," begitu pesannya sebelum pergi tadi. Lelah duduk, aku memilih merebahkan badan di atas sofa. Layar televisi telah mati. Tidak ada acara berbobot yang ditayangkan. Semua hanya mengandalkan acara saling ejek untuk menciptakan kelucuan semata. Detik berlalu, ku dengar bel depan bersuara. Entah dari mana datangnya. Tampaklah Bi Ina tergopoh-gopoh menghampiri saya. Saya saja mbak," ujarnya padaku. Aku mengangguk. Setelah beberapa saat dia berlalu ke arah pintu depan. Kemudian ia kembali hadir dan berdiri di depanku. "Mbak, ada tamu wanita?" "Siapa?" tanyaku heran. "Duh, saya lupa tanyain namanya mbak. Ya sudah, saya tanya lagi." Mbok Ina dengan polosnya berbalik badan hendak kembali ke depan. "Gak usah mbok,
Saya saja. Aku buru-buru mencegahnya. Tiba di depan, kulihat seorang wanita berkerudung duduk di bangku teras membelakangiku. Cari siapa? Tanyaku masih berdiri di ambang pintu. Betapa terkejutnya aku saat melihat wanita cantik yang berada di depanku itu. Nadia, miss you so much. Aku terlonjak antara kaget dan bahagia bercampur rata, hingga tubuh itu mendekat dengan serta-merta memelukku. Air mata haru tak lagi dapat kuelakkan. Hanin? Yes, I am. Serunya sambil merengkuhku erat. Ku balas pelukan sahabatku itu. Lama sekali kami tidak pernah bertemu. Wah, dari mana kamu bisa tahu alamat rumahku? Tanyaku histeris. Ada deh. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Hanin mengedipkan sebelah matanya. Wanita berpostur tinggi ini masih suka membuatku penasaran ternyata. Aku mempersilahkan wanita berlensung pipi itu untuk masuk. Bukannya menuruti, dia malah membelalakan mata melihat ke arah perutku yang semakin bulat. Are you? Tanyanya sambil menggerakkan sebelah tangannya membentuk lengkungan di atas perutnya sendiri. Aku mengangguk sambil tersenyum. Tentunya dia pasti akan bertambah kaget jika mengetahui kisah kelanjutanku dan Hadi. Aku mengajak Hanin masuk terlebih dahulu. Banyak hal yang ingin kukisahkan padanya. Juga akan menjadi pendengar setia untuk cerita-cerita dari sahabatku tersebut. Beberapa jam telah kulalui bersama sahabatku itu. Antara geram dan terharu bercampur menjadi satu di antara kami. Hanin tampak fokus mendengar. Raut wajahnya berubah-ubah. Itu demit minta ditembus ubun-ubunnya kali ya? Seru Hanin sambil mengepalkan tangannya. Shh, jangan keras-keras. Nanti bayiku di dalam dengar jika ibunya sedang bergosip. Ujarku sambil terkekeh. Hanin ikut terbahak karena candaan recehku. Bertemu dengan sahabat membuat waktu terasa sangat cepat berlalu. Hanin bukanlah orang lain bagiku. Dia adalah tempatku meminjam bahu, bersandar di saat kepala tak sanggup lagi tegak. Dia adalah orang yang mengetahui segala hal tentangku. Dia adalah orang yang tahu setiap keburukan juga kebaikanku. Setelah beberapa jam bersama, Hanin pun berpamitan. Padahal masih banyak cerita yang belum habis tersampaikan. Masih banyak kabar bahagia yang belum ia dengarkan. Aku janji akan berkunjung di lain waktu. Selama aku di Jakarta, kita akan selalu ketemu. Pamit Hanin di depan pintu. Aku melepaskan kepergiannya dengan sebuah senyuman. Sebenarnya aku mengajak Hanin untuk bermalam, tapi dia mengaku sungkan jika harus bertemu dengan Hadi nanti. Tak lama setelah kepergian Hanin, aku mendengar suara mobil Hadi memasuki pekarangan. Sebelum keluar kamar untuk menyambut kedatangannya, aku mematut diri di depan cermin. Pucat, gumamku dalam hati. Sedikit kutorehkan lipstik berwarna soft di bibir. Oke, dari pantulan cermin bisa kulihat jika wajahku sudah lebih fresh. Gegas aku menuju pintu depan. Aku akan menyambut Hadi di sana, memberikan sebuah senyuman agar lelah dan penat seharian bekerja sedikit berkurang. Aku sudah bersiap-siap menunggu, tapi belum terlihat tanda-tanda jika Hadi telah keluar dari mobil. Aku maju beberapa langkah, melihat ke arah parkiran yang tidak jauh dari tempatku berdiri. Tiba-tiba pintu mobil terbuka. Aku melihat Hadi turun dan sebelah tangannya menenteng tas laptop. Dia melihat ke arahku, tapi tanpa senyuman. Tidak seperti biasanya. Dia berjalan ke arah pintu mobil yang satunya. Aku penasaran. Hadi mau apa? Saat pintu terbuka, kulihat seseorang turun dari mobil. Namun aku tidak bisa memastikan siapa, karena posisi Hadi yang sedang berdiri menutupi orang yang berada di depannya. Siapa gerangan orang yang duduk berada di dekat Hadi tersebut? Lelaki itu membungkuk kemudian menggendong orang yang ada di depannya. Saat ia berbalik badan, betapa terkejutnya aku melihat Tiara sedang di dalam gendongan Hadi. Buru-buru aku menundukkan pandangan. Nadia, sedang apa? Ayo, seru Hadi mengajakku masuk. Dia kenapa? Tanyaku sembari menggigit bibir. Masuk dulu, nanti aku ceritakan. Hadi tak lagi menungguku. Dia tampak terburu-buru ingin menurunkan Tiara. Sayang, untuk beberapa hari ke depan dia istirahat di sini dulu ya, ucap Hadi setelah meletakkan Tiara di atas sofa. Wanita itu diam sejak saat tadi. Wajahnya terlihat pucat dengan kondisi rambut sedikit berantakan. Di sini? Kenapa? Tanyaku tak senang. Kenapa juga wanita itu harus datang ke rumahku? Bukankah dia sudah memiliki rumah mewah sendiri dibanding dengan rumahku?
Tempat tinggal wanita itu jauh lebih unggul. Tiara sakit. Maaf aku tidak menghubungi terlebih dahulu. Aku tidak sempat lagi meminta izinmu tadi. Jadi kenapa kamu langsung mengambil keputusan tanpa bertanya terlebih dahulu? Nada suaraku naik 1 oktav. Rasa kesal begitu membuncah. Moodku jadi rusak akibat kehadiran wanita itu. Raut wajah Hadi terlihat sangat kesulitan. Drama apa lagi yang sedang dilakukan oleh wanita itu? Kenapa harus rumahku? Kenapa sekarang dia hanya diam saja? Apa yang sedang Tiara rencanakan? Maaf sayang, kondisi Tiara drop. Tadi siang saat aku masih di kantor, dia menghubungiku. Dia terkulai lemas di lantai. Tiara pun memintaku untuk bermalam di rumahnya. Tentu saja tidak bisa. Kamu juga butuh aku di sini. Hadi bercerita panjang lebar. Ia terlihat gusar beberapa kali lelaki itu meletakkan tangannya di kepala. I don't care, seruku sambil berlalu. Nadia, tunggu, tolong kali ini saja. Tidak mungkin aku membiarkan dia di sana sendirian, pun denganmu. Aku harus ada di antara kalian, memantau kondisi kalian berdua sayang. Aku mohon. Tiba-tiba aku rasakan pelukan Hadi dari belakang. Oke, tapi perlu diingat, ini rumahku. Aku punya peraturan, aku tuan rumah. Jadi dia jangan pernah bertindak sesuka hati. Jangan membuat kekacauan, jangan bersikap keras kepala di rumahku. Hadi merenggangkan pelukan dan memutar tubuhku menghadapnya. Sebuah kecupan ia daratkan di keningku. Aku yakin jika kamu akan mengizinkan, ujar Hadi dengan sebuah senyuman mengembang di bibirnya. Jangan mentang-mentang aku termasuk mudah untuk diajak bernegosiasi, lalu kalian mengambil kesempatan atas hal tersebut. Tidak sayang. Aku akan mengawasi Tiara baik-baik. Jika sekali saja ia berbuat rusuh, maka aku akan segera membawanya pulang. Aku kesal sekali melihat Hadi. Apa peduliku jika wanita itu sakit? Kutatap Hadi tanpa kedip. Semoga ia paham apa yang tersirat dalam mataku. Lalu aku meraih membuang pandang ke arah sofa. Tiara terlihat tak nyaman. Ia berbalik ke arah kiri dan kanan. Mulutnya ditutup menggunakan kedua telapak tangan. Tak lama-lama, tangannya menggapai-gapai ke arah kami. Aku memberitahukan lelaki itu menggunakan isyarat mata. Tiara memanggil Hadi. Hadi, muntah. Tiara meringis di atas sofa. Hadi berjalan mendekati wanita itu. Pemandangan selanjutnya membuat hatiku memanas. Lelaki berkemeja lengan panjang itu mencoba mendudukkan Tiara. Namun wanita itu terlihat tidak berdaya. Kepalanya terkulai lemas. Dengan sigap Hadi menyandarkan tubuh Tiara ke sofa. Beberapa kali juga ia tampak mengusap pelipis serta membelai rambut wanita itu. Aku masih berdiri mematung, menyaksikan mereka berdua. Entah kenapa kakiku terasa berat untuk melangkah. Padahal merasa tak suka melihat perhatian yang diberikan Hadi pada Tiara. Astagfirullah. Berulang kali aku beristighfar di dalam hati, memohon ampunan Tuhan karena belum bisa menerima dengan ikhlas kondisi rumah tanggaku. Meski bibirku mengatakan tidak keberatan, akan tetapi tidak dengan hatiku. Jika penyakit hati ini masih aku pertahankan, sia-sia saja semua perjuanganku untuk menerima Tiara sebagai madu. Di mana letak ikhlas itu? Kenapa aku begitu emosi melihat Tiara? Seharusnya aku lebih berlapang dada. Membantu Hadi bukan malah membuat ia susah. Aku kaget. Tiara muntah di atas sofa. Berulang kali tubuhnya sampai membungkuk menekan perut. Hadi berdiri dari duduknya. Muntah Tiara tadi terlihat mengotori baju serta celana miliknya. Juga di atas sofa serta lantai. Tampak cairan kuning bercacaran kemana-mana. Nadia, bagaimana ini? Tanya Hadi panik. Dia melihat raut wajahku dengan tidak tenang. Tak ada yang bisa kulakukan selain meluruhkan ego dan membantu Hadi. Aku harus ikut bertanggung jawab. Bukankah Hadi mempertahankan Tiara karena permintaanku? Panggilkan Bu Ina. Aku akan memegang Tiara di sini, seruku pada Hadi. Lelaki itu bergegas pergi, sementara aku merengkuh bahu Tiara dari arah belakang. Pusing, seru Tiara Paro. Sabar, kita akan segera ke rumah sakit, ucapku. Tak lama Hadi serta Mbok Ina datang tergopoh-gopoh. Aku meminta Hadi untuk menyiapkan mobil. Tiara harus segera dilarikan ke rumah sakit. Hadi kembali mengangguk tanpa banyak bicara. Aku ganti pakaian dulu. Iya, setelah itu bantu Tiara ke kamar mandi. Kami duduk di dalam mobil milik Hadi. Hanya bertiga. Hadi duduk di balik kemudi, sedangkan aku menemani Tiara yang masih lemah di jok belakang. Sejak aku membantunya mengganti pakaian,
Wanita itu hanya berbicara seperlunya saja. Jika Hadi menanyakan sesuatu, dia hanya mengangguk atau menggeleng. Ternyata dia memang sedang tidak sehat. Bukan seperti dugaanku jika wanita itu sedang melakukan sandiwara. Tiara yang kini berbalut gamis tampak memejamkan mata. Ia meringkuk sembari memeluk lutut. Iya, dia mengenakan gamisku tadi. Tak ada pakaian lain milikku yang bisa ia kenakan. Gamis itu pun sejengkal menjadi singkat di tubuh Tiara. Nadia, bagaimana Tiara? Tanya Hadi. Sepertinya ia tidak fokus mengemudikan mobil. Masih seperti tadi, memejamkan mata. Ajak dia bicara sayang. Setidaknya aku bisa tenang jika tahu dia masih terjaga. Lanjut Hadi. Baru perhatian sekecil itu yang diberikan. Tapi aku merasa cemburu. Ternyata ikhlas itu tidaklah semudah lisan yang terucap. Menjalankannya lebih sulit dan membuat hati ikut kebat-kebit. Meski ada rasa tak senang yang menyeruak, tapi aku tetap melakukan apa yang Hadi perintahkan. Tiara, sabar ya. Sebentar lagi kita akan tiba di rumah sakit. Tanganku yang tadinya telah terjulur untuk merapikan rambut Tiara kembali kutarik dengan tergesa. Aku ragu, entah cemburu atau dendam yang tak kunjung hilang. Aku masih belum sepenuh hati menerima Tiara sebagai maduku. Saat pikiranku sedang melelang buana, entah kemana, kurasa kunlanja mobil kian melamban. Ternyata kami telah tiba di tujuan. Selain ruangan rawat inap yang bagus, Tiara juga mendapatkan pertolongan terbaik dari para dokter rumah sakit. Apa dia sering seperti ini? Tanyaku membuka percakapan pada Hadi. Sejak tadi suasana hening menyelimuti ruangan. Selama kami menikah, pernah beberapa kali dia muntah-muntah, tapi tidak separah ini. Cukup dengan beristirahat kemudian besoknya kembali fit. Aku mengeringkan dahi. Awalnya aku mengira jika wanita yang sedang terbaring di ranjang kesakitan itu berbohong. Aku juga sempat mengira apakah dia sedang hamil, melihat muntah-muntah serta kondisinya yang lemah seperti aku di awal-awal kehamilan. Ternyata aku salah. Pikiran burukku sama sekali tidak benar. Hasilnya akan diberitahu oleh dokter beberapa saat lagi. Aku tidak sabar ingin mengetahui apa yang sedang terjadi dengan Tiara. Apakah ada hal yang serius yang telah menimpanya? Ketukan di pintu membuat kami menghentikan obrolan. Tak lama kenop pintu diputar, dan masuklah seorang perawat wanita yang terlihat masih muda. Dia memegang selembar amplop besar berwarna coklat. Ini hasil diagnosa serta pemeriksaan pasien, Pak. Siang nanti dokter akan masuk kembali untuk memeriksa pasien, ujar sang perawat. Hadi menerima amplop tersebut, sementara perawat wanita itu meninggalkan ruangan. Hadi segera membuka dan mulai membaca kertas tersebut. Gastropareal reflux disease, ucap Hadi pelan. GERD, tanyaku meyakinkan. Iya, GERD, asam lambung kronis. Aku sudah berpikir yang tidak sayang. Hadi meraup wajahnya kasar. Alhamdulillah. Sekarang tinggal fokus ke penyembuhan Tiara saja. Kamu bisa sendiri kan? Aku mau istirahat di rumah. Memang kepalaku terasa sedikit pusing. Mungkin karena kelelahan dikurang istirahat. Hadi mengangguk. Dia meminta maaf karena tidak bisa menemaniku di rumah. Aku tidak mempermasalahkan itu. Toh di sana ada Mbok Inah yang bisa menjadi temanku. Besok aku kesini lagi. Sudah hubungi ibu? Aku baru ingat jika ibu belum datang menjenguk Tiara. Kurasa tidak perlu. Kamu sudah tahu jawabannya sayang. Aku menghela nafas berat. Ibu memang belum bisa menerima kehadiran Tiara. Jadi wajar jika Hadi tidak memberitahukan kepada ibunya tentang kondisi Tiara saat ini. Wanita yang malang. Melihat ia tak berdaya di ranjang rumah sakit, aku merasa kasihan padanya. Tiara tidak memiliki saudara yang bisa dijadikan tempat berkeluh kesah. Kedua orang tuanya telah berpisah sejak lama. Ibunya telah menikah kembali dan menetap di luar negeri. Begitu juga dengan ayah kandungnya yang berkewarganegaraan asing. Tidak betah tinggal bersama Etiri. Wanita itu kembali ke Indonesia bersama Hadi. Mereka memang saling mencintai. Namun kedua orang tua Hadi tidak setuju melihat latar belakang Tiara. Bukan salah bunda mengandung, aku yakin. Tiara pun tidak akan pernah mau berada di posisi itu. Begitu juga dengan orang tua Hadi. Mereka tidak bisa disalahkan. Orang tua mana yang rela hal buruk menimpa anaknya?
Ayah dan ibu tentu menginginkan menantu yang baik sebagai penghasil generasi yang baik pula kelak. Aku akan meminta perawat rumah sakit ini untuk menjaga Tiara dengan khusus. Pihak rumah sakit pasti memberi izin, dan aku akan membayar untuk itu. Aku mengangguk setuju, karena aku yakin jika Hadi tidak mungkin bisa menjaga Tiara seorang diri. Dia juga butuh istirahat. Jika ada orang lain yang membantu, tentu akan meringankannya. Hadi memintaku untuk menunggu Tiara selama ia pergi menjumpai direktur rumah sakit. Selepas kepergian Hadi, tinggallah kami berdua berada dalam satu ruangan bersama Madu, membuat pikiranku tak menentu. Aku berjalan mendekat ingin memastikan apakah ia masih tertidur. Benar saja, Tiara masih memejamkan matanya. Wajah yang tadinya pucat sudah sedikit merona. Aku menarik kursi dan duduk di pinggir ranjang, memastikan jika wanita itu baik-baik saja. Mana Hadi? Aku kaget saat mendengarkan suara Tiara. Apakah kehadiranku di dekatnya membuat ia terganggu? Kamu sudah bangun ternyata. Hadi sedang keluar sebentar. Wanita itu mengangkat sebelah tangannya yang bebas dari selang infus. Dia terlihat ingin membuka masker oksigen yang sejak tadi terpasang menutupi mulut serta hidungnya. Aku bantu ya. Aku menawarkan diri, berharap kami bisa lebih dekat setelah kejadian ini. Wanita itu mengangguk. Aku pun melakukan tugasku. Setelah meletakkan di tempatnya semula, aku kembali duduk di kursi pinggir ranjang. Kamu senang lihat aku begini? Tanya Tiara tersendat. Kamu jangan mengada-ngada. Mana mungkin aku senang? Jawabku sambil membentangkan selimut menutupi sebagian tubuhnya. Bohong. Matamu menyiratkan itu. Dia masih memaksakan kehendaknya. Memang dasar keras kepala. Kamu bukan peramal. Sebaiknya kamu fokus saja pada kesembuhanmu. Aku sedikit menekankan suara. Aku tahu jika Hadi sudah mulai mencintaimu. Dia. Stop. Apa kamu selalu begini? Susah mendengarkan saran dari orang lain, memaksa orang lain hanya mendengarkanmu. Aku memotong kalimat Tiara. Menurutku sekarang bukanlah saat yang tepat untuk membahas masalah rumah tangga kami. Aku saja sekuat tenaga berusaha untuk meredam emosi, berusaha untuk menepis cemburu melihat keintimannya dengan Hadi. Aku berusaha untuk menjadi partner yang baik untuk Hadi dan untuk Maduku. Namun kenapa wanita itu seolah tak peduli? Apa dia mengira hanya dia yang tersakiti? Apa hanya dia yang punya hati? Kalau kamu masih terus membahas hal-hal di luar kesehatanmu, maka aku akan keluar. Kamu pilih mana? Sendirian di kamar hingga Hadi datang, atau aku di sini tapi kamu diam? Tiara tidak menjawab. Aku melihat sekilas ke arah wanita yang masih terbaring lemah itu. Matanya berkaca-kaca. Dari sudut kedua mata Tiara terlihat basah. Tak ada lagi suara yang keluar. Kami saling diam tak bicara. Aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Demikian juga Tiara. Dia terlihat menerawang menatap langit-langit kamar. Entah sudah berapa lama, akhirnya Hadi muncul juga. Tiara berusaha bangkit begitu melihat pintu kamar terbuka. Aku mencoba untuk menahan tubuhnya. Kamu mau ngapain? Tanyaku sembari menahan bahunya. Bukannya menjawab. Tiara malah menepis tanganku. Matanya fokus melihat ke arah Hadi yang sedang menutup pintu. Hah? Kamu sudah bisa duduk? Sudah kuat? Jangan dipaksa, ujar Hadi antusias. Dia mendekat ke arahku dan Tiara. Sadar diri. Aku segera mundur beberapa langkah. Degup jantung berdetak tak menentu. Aku menundukkan pandangan, berusaha untuk tidak melihat kejadian apa yang sedang terjadi di depanku. Sayang, aku kangen banget. Kamu kemana saja? Begitu mendengar suara Tiara, refleks aku melirik ke arah mereka. Hadi masih berdiri di pinggir ranjang Tiara. Posisi mereka berhadapan. Tiara yang sedang duduk di atas tempat tidurnya merangkul leher Hadi menggunakan sebelah tangan. Posisi mereka sangat dekat. Buru-buru ku buang pandangan ke arah jendela. Aku merasa sedang tidak baik-baik saja. Gerah serta hawa panas terasa menjalar di seluruh tubuhku.
beriring dengan tandangan berulang yang dilakukan oleh jagoan kecil dari dalam rahimku. Tiara, kamu rebahan ya, kondisimu belum stabil. Aku mendengar Hadi yang berbicara. Tanpa menghiraukan mereka, perlahan kuayun langkah menuju pintu kamar. Aku bermaksud hendak keluar. Ruangan ini terasa pengap seketika. Nadia, kemana? Sebentar lagi kita pulang. Kamu lelah ya? Gerak tanganku yang telah menyentuh knop pintu terhenti seketika. Aku berdiri kaku tanpa berpaling ke arah mereka. Sebentar lagi ya. Hadi kembali mengajakku bicara. Apa nggak bisa dia naik taksi saja, Di? Kali ini suara Tiara yang terdengar. Suaranya tidak lagi terbata dan tersendat seperti tadi. Begitu mendengar ucapannya, aku segera membalikkan badan sembari melempar senyum terbaik kepada mereka berdua. Aku memang mau cari taksi rencana, tapi mau bagaimana? Hadi nggak mengizinkan. Bukankah mendengar perkataan suami adalah lebih baik? Meski sudah lebih merona, akan tetapi wajah pucat Tiara masih sedikit terlihat. Namun di balik rasa sakit di bagian tubuhnya, ia masih bisa memberikan tatapan tajam menusuk untukku. Aku tidak mau ambil pusing. Membiarkan adalah lebih baik daripada menghirau tingkah wanita tersebut. Jika aku ikut melakukan hal yang sama, berarti antara kami tidak ada bedanya. Bohong jika aku mengatakan tidak cemburu. Bohong jika aku mengatakan tidak iri. Bohong jika aku mengatakan tidak sedih. Bohong jika aku mengatakan semua baik-baik saja dan menerima nasib rumah tanggaku seperti sekarang ini. Aku bukan malaikat yang kadar imannya tak perlu diragukan lagi. Aku hanya manusia biasa, tak luput dari khilaf dan dosa. Namun bukan berarti aku tidak berpikir untuk mencari jalan keluar terbaik. Bukan berarti aku menyampingkan akal sehat. Juga bukan berarti aku tidak berusaha untuk belajar ikhlas dan menerima takdir ini dengan lapang dada. Di saat aku sedang bersusah payah untuk meraih itu semua, kenapa masih saja ada orang lain yang tidak berpikir sama sepertiku? Kenapa dia malah membuat suasana semakin runyam? Ya, Tiara. Tidak ada perubahan sikap yang kulihat darinya. Hanya emosi, kebencian, dendam, serta pembalasan yang selalu ia tunjukkan. Bukankah aku sudah terlalu banyak menekan ego dan mengalah untuknya? Aku bukan seorang penghasut. Sama sekali aku tidak bisa menghasut Hadi untuk membenci Tiara. Meski wanita itu pernah melakukannya untukku. Padahal jika aku ingin, sekali jentik jari saja aku bisa melakukannya. Namun untuk apa? Karena dendam yang tersimpan di dada lama-kelamaan akan menggerogoti hati dan pikiran, membuat kita tak tenang siang dan malam. Di, kamu di sini saja dulu. Tiara butuh kamu di sampingnya. Aku bisa naik taksi kok. Toh di rumah ada Mbok Anani. Atau jika perlu aku bisa meminta Hanin untuk menemaniku. Hadi melihat ke arahku. Mata kami saling beradu. Tak lupa aku sungkingkan sebuah senyuman sebagai penguat jika aku baik-baik saja. Kamu serius? Tanya lelaki itu. Tatapannya begitu menohok seolah ingin menyelam hingga ke dasar hatiku, mencari kebenaran apakah ucapan serta senyuman yang kuberikan sinkron dengan isi hatiku. Berulang kali Tiara menarik wajah Hadi. Namun lelaki itu memindahkan tangan Tiara tanpa melihat ke arahnya. Iya, aku serius, 2 rius, beribu-ribu rius. Ya sudah, hubungi Hanin sekarang. Kamu jangan pulang pakai taksi, aku tidak izinkan. Kenapa pula tadi aku harus membawa Hanin ya? Aku tentu akan merepotkannya. Namun saran Hadi harus segera aku penuhi, jika tidak dia akan bersikeras untuk mengantarkanku dan mengabaikan Tiara. Nanti jika perawat yang kupinta tadi sudah datang, aku akan segera pulang. Lanjut Hadi. Gak bisa. Aku gak mau ditinggal di sini sama perawat. Memangnya aku bukan istrimu? Kok ditinggal sama perawat? Dasar Tiara. Terserah dialah. Aku tidak keberatan jika Hadi tetap tinggal merawat wanita itu. Asal jangan ada aku di sini. Tapi aku harus di kantor. Aku harus ke kantor Tiara. Mana bisa aku standby di sini 24 jam. Enggak. Pokoknya aku mau sama kamu. Kalau tidak aku gak mau minum obat. Ancaman yang dia rasa aman, kekanak-kanakan. Aku hanya tersenyum geli di dalam hati mendengar perdebatan mereka. Lama-lama di sini membuatku tidak sehat. Janinku juga butuh transferan udara segar. Hanin sudah di jalan. Sebaiknya aku tunggu dia di depan. Aku ikut.
seru Hadi. "Di, kamu di sini saja. Aku bisa sendiri beneran." Aku segera bergegas menuju pintu dan keluar dari sana. Sementara tadi sempat kulihat saat Hadi ingin beranjak, Tiara memegang sebelah tangan Hadi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.